Part ke-10. Materi kita tentang DKT mendatang Alibaba, halaman ke-35. Chair Anderson, penulis Maker The New Industrial Revolution, mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir melalui penggunaan bersama internet, kita menemukan jalan-jalan baru melalui inovasi-inovasi eksploratoris kita. Selama 10 tahun ini kita akan menempuh jalan-jalan itu menuju sebuah dunia baru yang sesungguhnya. Abad baru telah memunculkan tantangan maupun peluang baru bagi para pengusaha. Bukan saja pembuat benar-benar memiliki etika profesional perajin, tetapi mereka juga memiliki peralatan teknologi tinggi. Peralatan yang memungkinkan kreativitas dan biaya rendah, dan karena itu bisa mempertahankan skala kecil produksi seraya memungkinkannya hidup berdampingan dalam sebuah dunia global. Aplikasi pembunuh dan pencetakan 3D adalah contoh bagus hal yang dimulai di tempat-tempat kecil dan tumbuh untuk mempengaruhi wilayah besar. Siapa yang bisa mengatakan bahwa jaringan Taobao, Alipay, pinjaman kecil Aliloan, dan Yuebao tidak akan menjadi aplikasi pembunuh dagang L dan pembayaran daring? Puluhan juta pembuat terhubung satu sama lain di platform Taobao. Mereka menggunakan Alipay untuk melakukan transaksi. Orang-orang dengan kredit baru mendapatkan pinjaman melalui Aliloan. Mereka yang memiliki dana tunai lebih menangani keuangan personal mereka via Yuebao. Alibaba jelas tidak akan berpuas diri dengan pencapaiannya dan tetap berada pada tingkatan itu. Amerika Serikat adalah kekuatan terkemuka dalam dagang L di dunia. Pemimpin industri ini pada tahun 2011, dagang L di AS menguasai 49,3% seluruh volume penjualan dalam industri manufaktur, 24,3% dari seluruh bisnis grosir, 4,7% dari seluruh penjualan retail, tetapi hanya 3% dari bisnis layanan. Pada saat itu, dagang L Tiongkok menikmati keuntungan besar sebagai yang belakangan berkembang dalam bidang retail dan industri jasa. Ketika mantan pejabat operasional kepala bisnis B2B Alibaba, YZ, belum lama ini diwawancari oleh seorang reporter CNN, dia mengemukakan tidak seperti di Amerika, banyak peritel dan produk-produk konsumen yang belum menembus kota-kota kecil China. Ini memberi peluang bagi pertumbuhan dagang L di kota-kota itu. Bahkan, dagang L akan menjadi metode arus utama peritelan. Dalam proses mewujudkan empatisasi baru, kita bisa memperkirakan bahwa kekuatan pertumbuhan dagang L Tiongkok dalam industri lain juga tidak akan terbendung. Pasar keuangan Tiongkok tidak berkembang hingga titik menciptakan jenis-jenis wahana keuangan yang tidak produktif dan bahkan merusak, seperti yang dilakukan industri ini di Amerika Serikat. Saya mengacu pada jenis-jenis derivatif dan lindung nilai hedging yang sangat jauh dari perekonomian nyata. Dalam cara yang sama, industri retail Tiongkok tidak diambil alih oleh tak terhitung perantara. Justru sebaliknya, dagang L retail Tiongkok mengakar kuat dalam ekonomi real. Artinya ia didukung oleh industri pemprosesan. Kesuksesan platform dagang L bergantung pada kemampuan merebut hati para vendor daring akar rumput agar mereka menempatkan diri pada platform Anda. Seperti yang dikemukakan YZ, di balik jutaan pedagang yang berjualan di platform internet, Anda bisa mendapati puluhan juta pabrik Tiongkok. Di Amerika sebaliknya, sangat sulit menemukan pabrik real apapun. Begitu pula sekarang, banyak orang Tiongkok yang mempunyai dana tunai di tangan yang tidak mereka butuhkan segera. Melalui dagang L, sebuah proses terbuka, transparan, dan sangat efisien, mereka tidak perlu berurusan dengan para perantara, dan tentu saja mereka tidak perlu berurusan dengan bank atau koperasi kredit. Dana mereka bisa mengalir langsung ke bentuk-bentuk modal liquid jangka pendek, misalnya pasar uang, atau ke investasi jangka panjang. Para pengusaha mikro yang lahir di platform akar rumput Alibaba dan yang dipikir
pikirannya tidak pernah terpengaruh oleh hambatan-hambatan lazim, tanpa keraguan apapun yang akan menciptakan bentuk-bentuk baru, tanpa persediaan dan permintaan di dunia bagi produk-produk dan jasa baru. Saat kita bekerja untuk mengembangkan industri jasa dagang kita harus memikirkan dengan sangat tenang tentang bagaimana menghindari inovasi yang tidak memberi nilai kompensasi sosial apapun. Saya mengacu pada jenis-jenis inovasi keuangan yang pada nyatanya oportunistis dan merusak. Masih jauh jalan yang terbentang di hadapan Alibaba. Microsoft sudah memasuki usia menengah, dan penyakit perusahaan besar mulai mendera perusahaan yang dahulu begitu penuh dinamika ini. Sebuah perusahaan yang melahirkan inovasi-inovasi begitu revolusioner pada masa mudanya mulai agak berperut gentut di usia menengah. Sebaliknya, Alibaba baru berumur 14 tahun. Meski begitu, belum lama berselang menjadi sebuah insiden yang kemudian disebut insiden keamanan saudara. Untuk mengurangi biaya dan memperkuat kontrol, Alibaba memutuskan untuk mensubkontrakkan keamanannya. Begitu menyebar, berita itu menimbulkan kegemparan di jaringan internal. Alibaba pun terjebak dalam sebuah dilema, yaitu konflik antar pertumbuhan yang adil dan efisien, mana yang harus dipilihnya. Sementara itu, mulai pada tahun 2013, perusahaan itu memutuskan untuk tidak meneruskan praktik pengadaan acara tahunan yang memilih dan merayakan para penjual berprestasi. Acara ini memainkan peran penting dalam membebaskan kewirausahaan dan menghimpun energi. Apakah sang panglima besar berkepentingan dengan rintisan-rintisan akar rumput hanya dalam hati? Banyak perusahaan-perusahaan platform lain yang mulai meniru model bisnis Alibaba dan kini membajak sebagian penjual yang tadinya bernaung di Taobao dan Tmall. Menghadapi persaingan, Alibaba dihadang oleh persoalan bagaimana menyeimbangkan arus lalu lintas antara para penjual besar dan kecil. Persoalan perusahaan itu semakin menjadi persoalan mendefinisikan model merebut hati orang. Di masa lalu, industri retail Tiongkok dipinggirkan di seluruh perekonomian dan tetap terbelakang. Alibaba memanfaatkan dengan baik hal tersebut dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput sebagai sebuah model pertumbuhan bagi arena retail. Alibaba mengubah dirinya menjadi raksasa dalam bidang dagang Dalam prosesnya, bagaimana Alibaba akan menumbuhkan platform layanan keuangan mikronya di masa depan masih harus dibuktikan. Dua kekuatan besar mempengaruhi strategi platform keuangan Alibaba. Satu kekuatan adalah cara pemerintah mengontrol dengan ketat industri keuangan di Tiongkok. Satunya lagi adalah kapitalis keuangan barat. Pemerintah Tiongkok sebagai pihak dengan kepentingan de facto yang dipengaruhkan dalam sistem keuangan tradisional tidak ingin melihat pertumbuhan perusahaan kuat yang dioperasikan swasta di bidang ini. Sementara itu, kapitalisme keuangan barat memiliki daya pikat luar biasa. Alibaba bisa memanfaatkan platform kokohnya untuk tumbuh menjadi semacam Goldman Sachs dalam periode sangat singkat. Tetapi, apakah dunia membutuhkan Goldman Sachs lain yang melayani bos-bos besar? Jika Alibaba ingin sukses di bidang keuangan, ia harus melawan tekanan-tekanan ini dari kepentingan dalam industri keuangan Tiongkok yang ada. Ia harus terus membangun sebuah pasar yang kuat di arena keuangan mikro, sesuatu yang tidak dipunyai untuk waktu yang lama, dan ia harus terus menyediakan layanan yang membebaskan kewirausahaan akar rumput. Di Amerika Serikat, 4 dari setiap 100 perusahaan memberikan layanan keuangan. Di Tiongkok perbandingannya adalah 4:10.000. Alibaba harus menahan godaan itu menjadi sebuah kapitalis keuangan. Ia harus menerus mengeksplorasi model-model platform yang memungkinkan semua sisi pasar keuangan mikro berkembang. Dengan kata lain, platform itu bisa memenuhi permintaan besar akan layanan keuangan mikro seperti pinjaman mikro dan manajemen keuangan personal. Di sisi supply, ia bisa memungkinkan lebih banyak pengusaha akar rumput untuk memasuki industri jasa keuangan sebagai usaha kecil yang bisa menyediakan segala macam layanan keuangan mikro. Bab kedua, efisiensi Alibaba dan ekosistem Alibaba.
Chen Liang, peneliti senior pada Institut Riset Alibaba. Tanah suci dagang El Tiongkok terletak di sisi barat Hangzhou, di dekat sebuah desa kecil. Gedung-gedung perkantoran tinggi terlihat tumbuh dari tanah. Itulah kota Taobao Alibaba. Kota itu meliputi wilayah seluas 300.150 meter persegi dan dipenuhi oleh 250.000 meter persegi bangunan-bangunan baru. Biaya merancang dan membangun kota itu mencapai 1,36 miliar RMB. Lokasi baru ini resminya mulai menyebut para pemiliknya di kediaman baru mereka pada paruh kedua 2013. Perusahaan-perusahaan dan para pegawai di bawah panji-panji Alibaba Group mulai berdatangan orang-orang dari berbagai kelompok bisnis Taobao, Tmall, Taobao, Alibaba Cloud Computing, dan lain-lain. Kota Taobao kini menampung inti bisnis Ali. Disitulah keajaiban Alibaba diciptakan, dan bisnis seluruh ekosistem Alibaba dikelola. Tinjauan selayang pandang Alibaba. Langkah besar Alibaba ke wilayah-wilayah baru 2013. Desain kota Taobao sangat orisinal. Tidak hanya batu bara dan mortar tradisional, ia memiliki lereng berumput, tanah berawa, sawah, bahkan sebuah desa kecil. Lingkungannya terbuka dan tenang, penuh estetika puitis dan mirip karya lukis. 6 bangunan sudah diselesaikan. Sisi-sisi berlapis kacanya menjulur ke tanah, membuat bangunan-bangunan itu tampak transparan ketika memantulkan pohon-pohon di sekitarnya. Mungkin pandangan yang damai ini dimaksud untuk melembutkan dampak jenis perang pemenang mendapatkan semuanya yang berlangsung di dunia dagang persaingan sengit yang menentukan hidup mati. Ini bukan pertama kalinya Alibaba pindah. 4 tahun sebelumnya perusahaan bisnis B2B Alibaba membuat sensasi ketika ia melakukan apa yang disebut A-New, menyeberangi sungai. Sebagai sebuah kelompok, Alibaba pindah ke lokasi baru yang terletak di tepi sungai Bin. Pada saat yang sama, 6.000 orang yang menjadi bagian kepindahan mula-mula ini mengubah lalu lintas Hangzhou menjadi kemacetan total. Kali ini Alibaba Group mendirikan pusat komando sementara di seksi lalu lintas kepolisian Hangzhou. Langkah ini memungkinkan 10.000 orang pindah dengan lancar ke lokasi baru. Pada saat yang sama, Alibaba memastikan bahwa kepindahan itu dilakukan dalam kelompok-kelompok dan sebagian besar dilakukan pada akhir pekan. Masing-masing kelompok terdiri atas sekitar 2.000 orang. Staf Alibaba mendapatkan latihan bagaimana cara pindah, instruksi bagaimana mengepak dan memasang label pada seluruh barang milik mereka, dan seterusnya. Didirikan hanya 14 tahun sebelum kepindahan ini, pada tahun 99, Alibaba sudah meninggalkan kesan mendalam di kota lama Hangzhou. Sebuah contoh kecilnya, harga sewa meroket setelah kepindahan mula-mula ke Sungai Bin maupun kepindahan kali ini ke kota Taobao. Semua jalan dan gang di Hangzhou dipenuhi kabar tentang Alibaba dan Jack Ma. Mereka yang tidak mengerti cerita utuhnya tidak akan pernah bisa menghubungkan bala tentara besar industri internet ini dengan puluhan pemuda penuh semangat yang berkumpul di sebuah apartemen pada tahun 1999 dan bersama-sama mengumpulkan cukup uang untuk memulai sebuah perusahaan. Sesungguhnya denyut kuat perusahaan ini tidak hanya dirasakan di Hangzhou, tetapi juga di seluruh provinsi Zhejiang, di seluruh Tiongkok, bahkan di sebagian besar bagian dunia. Dengan demikian, bukan hanya menuturkan kisah tentang rintisan sukses, ia juga menarasikan kisah tentang inovasi dan tekad. Bagaimana para inovator berjuang untuk mewujudkan ide-ide mereka dan pantang menyerah dalam upaya-upaya mereka mencari jalan untuk melangkah maju. Sekian guys, tadi dari halaman 35 sampai halaman 43. Besok kita akan membaca tentang daya tarik Taobao adalah memungkinkan orang menjadi kreatif. Sekian, bye bye.